Saya ada Wayuningsi, NPM 0221119176. Internet Marketing Tools. Ada beberapa macam tools internet marketing. Yang pertama, SimilarWeb. SimilarWeb adalah platform penyedia analisis website dan perbandingan website, data mining, data traffic, dan lain-lain. Untuk melihat perbandingan tersebut, tinggal mengunjungi website SimilarWeb dan memasukkan nama website sendiri. Nah, nanti akan terpampang traffic ke website tersebut, mulai dari jumlah visitor sampai dengan info dari visitor yang mengunjungi website kita. Yang kedua, ada Google Trends. Adalah sebuah tool yang dimiliki perusahaan Google yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sedang trending dan yang paling banyak dicari orang di search engine Google. Contohnya, kita pengen tahu tren Google di suatu negara. Nah, Google Trends ini akan otomatis mencari tren di negara tersebut. Yang ketiga ada Open Site Explorer, merupakan tools yang dikembangkan oleh Moz untuk para internet marketing. Open Site Explorer ini adalah tools yang bisa mencek skor domain authority dan page authority website kita. Saya Desminita Windu Purnamasari, NPM 0221119193 akan menjelaskan tentang Keyword Planner. Keyword Planner adalah fitur gratis di Google Ads untuk pengiklan baru atau yang berpengalaman yang serupa dengan workshop untuk membuat kampanye search network yang baru. Anda dapat menggunakan Keyword Planner untuk menelusuri kata kunci dan melihat perkiraan performa daftar kata kuncinya. Keyword Planner juga dapat membantu Anda memilih bid dan anggaran yang kompetitif untuk digunakan bersama kampanye. Manfaat dari Keyword Planner adalah yang pertama, meneliti kata kunci. Yang kedua, mendapatkan statistik historis dan perkiraan traffic. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Google Page Insight. Google Page Insight adalah sebuah tools yang akan melaporkan performa dari page atau website, perangkat mobile, dan juga desktop. Page Insight juga memberikan rekomendasi dan anjuran untuk meningkatkan performa website Anda. Dua hal inilah yang menjadikan Page Insight populer pada kalangan website owner dan juga developer. Banyak yang bilang bahwa Google Page Insight itu untuk menguji kecepatan. Ternyata Google Page Insight bukan tool untuk menguji kecepatan. Bila Anda berpikir bahwa Page Insight adalah sebuah tool untuk mengetes kecepatan, itu salah. Untuk mengetes kecepatan, sebuah website Anda bisa menggunakan layanan Google Test My Site yang dilakukan oleh Google Page Insight adalah melaporkan data mengenai performa website Anda. Data yang ditampilkan pada bagian pertama adalah laporan yang diambil dari Chrome UX Report. Pentingnya Google Page Insight untuk Google Page Update. Seperti yang Anda sudah disebutkan di atas, kecepatan dan sebuah website akan sangat berpengaruh untuk ranking website Anda pada halaman hasil pencarian Google. Namun hal ini hanya berlaku untuk hasil pencarian di desktop. Oleh karena itu, Google mengeluarkan sebuah kebijakan baru terkait akan hal ini, yaitu Google Page Update. Dengan hadirnya update ini membuat Google telah merubah atau memperbaharui algoritma dari search engine ranking dengan mencantumkan mobile website page sebagai salah satu indikator dalam penilaian. Website desktop tidak akan terpengaruh oleh update ini. Pengoptimalan Google Page Tool, terutama Page Insight, harus dilakukan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada perangkat desktop maupun mobile. Perkenalkan, nama saya Lydia Permatasari, NPM 0221119175. Di sini saya akan menjelaskan tentang Facebook Audience Insight. Facebook Audience Insight adalah tools yang sangat berguna untuk melakukan targeting di Facebook, terutama untuk Anda yang ingin melakukan laser targeting di Facebook dengan goal sales conversation. Biasanya jumlah audience size-nya yang ini itu tidak terlalu besar. Facebook Audience Insight untuk validasi suatu niche untuk Anda yang lagi dalam proses mencari niche atau produk untuk dijadikan bisnis, baik jangka panjang ataupun jangka pendek.
Yang kedua adalah Twitter Analysis. Analitika Twitter membantu Anda memahami bagaimana konten yang Anda sebarkan di Twitter menggambarkan bisnis Anda. Nama saya Andita Rahmani, NPM 022119181. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Google Analytics. Google Analytics ini adalah sebuah layanan gratis dari Google untuk mengetahui statistik pengunjung dari sebuah website. Dari Google Analytics ini, kita dapat mengetahui yang pertama, iklan dan kata kunci apa yang mengarah pada web kita. Yang kedua, kepadatan trafik dari website atau blog. Yang ketiga, laporan tentang trafik website dalam jangka waktu harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, Google Analytics ini biasanya memiliki periklanan seperti Ad Manager, AdMob, Adscape, AdSense, Ad Professional, AdWords, Analytics, DoubleClick, Reunion, Overs, dan juga Wallet. Nah, Google Analytics ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama, ada fitur Views, di mana fitur ini memberikan strategi untuk mempersempit data dalam Google Analytics, data relevan yang bisa digunakan untuk membuang traffic yang datang dari jaringan staf internal atau spam. Nah, yang kedua, ada fitur Events, di mana fitur ini dapat melacak in-page action seperti klik pada link eksternal, video, dan penggunaan form atau interaksi in-page lainnya. Nah, yang ketiga ini ada fitur campaigns, di mana fitur ini dapat membuat long URL seperti campaigns dan juga source, sehingga bisa melacak platform mana yang lebih spesifik memberikan traffic terbaik. Nah, yang keempat ini ada custom dashboard, di mana fitur ini dapat segera mengakses berbagai jenis data yang berbeda. Biasanya, memunculkan sumber spesifik dari trafik dan konversi tambahan, dan durasi yang dihabiskan dalam website. Nah, yang kelima, ada Intelligence Events, di mana fitur ini mampu memberikan tanda pada key events dalam data sehingga kamu bisa meresponnya dengan cepat. Nah, kamu juga bisa mengaktifkan peringatan jika tingkat trafik menurun secara signifikan. Hal ini bisa memungkinkan kamu dengan cepat memperbaiki error dan terhindar dari kehilangan data penting selama berjam-jam, berhari, atau bahkan berminggu-minggu. Nah, Google Analytics ini memiliki 4 laporan. Yang pertama itu Audience Reports, di mana Audience Reports ini berisi tentang karakteristik pengunjung website, seperti negara, kota asal, device yang mereka gunakan, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua, ada Acquisition Reports. Nah, Acquisition Reports ini berisi tentang sumber-sumber yang menarik pengguna internet ke website kita, performa dari setiap channel, dan berapa banyak kontribusi mereka ke dalam web kita. Nah, yang ketiga ada Behavior Reports, di mana Behavior Reports ini berisi tentang berapa lama mereka browsing, halaman manakah yang mereka kunjungi. Nah, yang keempat ini ada Conversion Reports, di mana Conversion Reports ini berisi tentang conversion yang sangat tergantung pada jenis bisnis Anda. Pengunjung yang mendaftar pada newsletter atau pembelian barang yang Anda jual, yang akan menambahkan nilai pada bisnis Anda. Nah, Google Analytics ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu menampilkan pengunjung baru. Yang kedua, menampilkan durasi kunjungan. Yang ketiga, menampilkan negara dari blog. Yang keempat, menampilkan nama perangkat dari pengunjung. Yang kelima, menampilkan penghasilan dari Google AdSense. Yang keenam, membantu mengatur kata kunci agar mudah ditemukan oleh pengguna internet. Nah, kelemahannya ini
Biasanya Google Analytics ini dapat sedikit memperlambat blog Anda. Nah, dan yang terakhir setelah Google Analytics ada Mailchimp. Di mana Mailchimp ini yaitu email marketing yang memungkinkan Anda untuk mengirimkan email ke beberapa penerima dalam waktu yang bersamaan. Nah, Mailchimp ini berasal dari perusahaan Amerika Serikat pada tahun 2001. Mailchimp ini juga memiliki fitur dan keunggulan. Yang pertama, fitur terintegrasi dengan aplikasi dan layanan populer. Mailchimp selain mudah digunakan dan dapat mengirim lebih dari 2000 member secara gratis, Mailchimp juga terintegrasi dengan beberapa aplikasi seperti WordPress, Salesforce, Eventbrite, Google, Twitter, Facebook, Shopify, dan juga SurveyMonkey. Nah, yang kedua, ada template yang beragam dengan drag and drop layout tools, di mana fitur ini memiliki beragam template sesuai dengan kebutuhan promosi dan dapat membuat template sendiri dengan konsep drag and drop tanpa membutuhkan keahlian yang khusus. Nah, yang ketiga, sebagai alat digital marketing. Fitur ini dapat membuat campaign untuk strategi digital seperti Google Remarketing Ads, Facebook Ad Campaigns, dan Instagram Ad Campaigns. Nah, fitur ini juga memudahkan untuk memonitor berbagai channel digital marketing yang sedang berjalan secara bersamaan.